Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi yang berjudul hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat menjelaskan cara berbakti kepada orang tua. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan keutamaan atau manfaat berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, Pak Fajrin ingin mengajukan 4 pertanyaan kepada anak-anak supaya anak-anak lebih fokus dan mau berpikir mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada orang tua? Jadi kita itu sering mendengar kata-kata hormat dan patuh kepada orang tua. Bahkan banyak ustadz atau guru TPA atau guru agama Islam kita seringkali memberi nasihat mengenai pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, apa itu hormat dan patuh kepada orang tua? Silahkan anak-anak cari jawabannya. Yang kedua, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Yang ketiga, bagaimana cara mengajukan sikap hormat dan patuh kepada orang tua? Yang keempat, bagaimana cara menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada guru? Bagaimana cara menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama yaitu makna berbakti kepada orang tua. Tadi ada pertanyaan bagaimana apa itu sikap hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, silakan anak-anak simak dengan baik. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan adalah kewajiban yang harus dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Perilaku tersebut disebut birrul walidain. Jadi apabila ada pertanyaan, apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain merupakan hak kedua orang tua yang wajib dilaksanakan setiap anak, sepanjang keduanya tidak memerintahkan berbuat maksiat dan syirik. Jadi misalnya selama orang tua kita itu memerintahkan sesuatu selain maksiat dan syirik, maka kita wajib melaksanakannya. Bahkan seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya kafir atau musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15 yang artinya, jika keduanya atau ibu bapakmu memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Jangan engkau patuhi perintahnya tersebut.
dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. Selanjutnya adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jika seorang anak berbakti dan memperlakukan kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada ibu bapaknya. Keutamaan berbakti kepada orang tuanya diantara lain adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana penghapus dosa besar. Jadi apabila kita berbakti pada orang tua, maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita, terutama dosa besar. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Jadi orang yang selalu berbakti kepada orang tua, maka rezekinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dipanjangkan usianya. Yang ketiga, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak turunnya. Maksudnya apabila kita berbakti kepada orang tua, maka kelak kita akan mendapatkan perlakuan yang sama dari anak cucu kita. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Orang yang selalu berbakti kepada orang tua dan sabar dalam merawat orang tuanya, maka kelak yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya, bagaimana cara menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua? Silahkan anak-anak simak dengan baik. Perilaku yang mencerminkan sikap sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua diantaranya: A. Jika orang tua masih hidup, 1. Mengucap salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan hormat dan rendah hati. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Yang keempat, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi dari rumah. Yang kelima, mencium tangan kedua orang tuanya jika akan pergi dan kembali dari bepergian. Yang keenam, membantu pekerjaan rumah bapak atau ibu. Kemudian yang B, jika orang tua telah meninggal dunia, bagaimana cara menunjukkan sikap hormat dan patuh kita? Yang pertama, dengan melaksanakan wasiatnya. Yang kedua, mendoakan, memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa bapak ibu kita. Yang ketiga, tetap menjalin tali silaturahim kepada kerabat orang tua seperti Pak D, Bude, dan saudara yang lain dari orang tua. Yang keempat, menepati janji kedua orang tua. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ia mengajari cara membaca, menghitung, berpikir, dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai akhlak kepada muridnya. Setiap guru pasti akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak didapatkan seorang anak dari orang tuanya di rumah. Tanpa pendidikan dan bimbingannya, bisa jadi kita tak akan mengetahui segala yang nyata atau tersembunyi di alam raya ini dan tidak dapat membedakan yang benar dan salah. Jasa guru dalam mendidik dan mencerdaskan muridnya tidaklah dapat diukur dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi terpelajar. Lantas bagaimana cara menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada guru? Beberapa bentuk sikap hormat dan patuh kepada guru antara lain sebagai berikut. 1. Mengucap salam dan mencium tangannya ketika bertemu. Yang kedua, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Maksudnya menceritakan keburukan-keburukan guru, bahkan memfitnah guru. Itu tidak boleh. Yang keempat, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk dari guru. Yang kelima, menunjukkan rasa terima kasih atas ajaran guru. Yang keenam, sopan ketika berhadapan dengan guru. Nah, adapun kesimpulan yang kita ambil hari ini berkaitan dengan pelajaran hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru antara lain: 1. Berbakti kepada kedua orang tua dikenal dengan sebutan birrul walidain. Yang kedua, perilaku birrul walidain meliputi berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan.
Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat menjadi sarana penghapus dosa besar. Yang keempat, kita wajib hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru karena jasa-jasanya kita bisa membaca, menulis, berhitung, dan mengenal baik dan buruk. Selanjutnya adalah soal. Yang pertama, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan birrul walidain? Yang ketiga, bagaimana cara menunjukkan sikap hormat kepada guru? Sebutkan paling sedikit 3. Yang keempat, bagaimana cara menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua ketika masih hidup? Sebutkan paling sedikit 3. Bagaimana cara menunjukkan sikap berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal? Sebutkan paling sedikit 3. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak catat kelima pertanyaan tersebut dalam buku tulis. Videonya di pause supaya mudah mencatat. Kemudian kerjakan soal-soal tersebut. Dikumpulkan paling lambat hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pastikan semuanya mengerjakan. Baiklah anak-anak, itulah materi dari Pak Fajrin. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya marilah tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.